sebelum ini ya, sebelum berakhir, itu bagaimana dengan pembagian hasil dari ini untuk seluruh kelompok tani atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan, Pak. Ya, terima kasih Mbak untuk pembagian hasil itu kita kan 1 tahun kita kalkulasi, kita hitung untuk usaha-usaha yang ada di kelompok tani dan akhir tahun kami sebagai pengurus punya pertanggungjawaban untuk melaporkan ke anggota kami dengan usaha yang kami lakukan itu untuk kita bagi berapa persen untuk pengurus, berapa persen untuk pengembangan usaha, dan berapa persen untuk anggota. Jadi untuk SHU anggota itu untuk pembagian kami. Jadi kemudian untuk masyarakat kami apabila dia mempunyai pengen punya rencana pembangunan, kami pun ikut andil dan memberi sebagian hasil usaha kami untuk mendukung pembangunan di masyarakat. Oh, untuk desa maksudnya ya Pak ya? Ya, untuk desa. Karena ini kan bekerja samanya dengan desa ya? Ya, dusun itu Mbak. Dengan, ya, dusun. Ya, dengan dusun ya, oke, dusun. Kemudian tadi Pok Darwis tadi kan ini bekerja sama dengan Pok Darwis ya Pak? Iya. Untuk Pok Darwisnya kan dia mengelola wisatanya, dia sudah ambil bagian sendiri, kemudian 1 tahun hasilnya disetorkan di kelompok. Oke. Jadi jelas ya Bapak Ibu bahwa dengan mengembangkan pertanian di bidang wisatanya juga akan menambah pendapatan tentunya. Begitu ya Pak Ngadianto? Iya Mbak. Iya. Kemudian juga menambah dampak sosialnya juga bertambah karena kita memberikan edukasi kepada masyarakat ya Pak ya, menyediakan fasilitas-fasilitas untuk edukasi di bidang pertanian. Bidang pertanian dan UMKM bisa ya. Iya. Iya. Mungkin masih ada lagi yang bertanya, masih ada beberapa menit lagi, boleh silakan. Masih ada beberapa menit. Oke, kalau misalnya tidak ada, Pak Ngadianto, boleh nggak ada pesan untuk kelompok tani? Sungguh sebetulnya Pak Ngadianto ini sangat menginspirasi. Tentunya apa yang dilakukan untuk mengembangkan pertanian ke wisata yang seperti tadi saya sebutkan itu bisa diprakarsai oleh dinas-dinas terkait pada satu tempat, kemudian bisa juga diinisiasi oleh kelompok tani atau perorangan seperti Pak Ngadianto, atau mungkin oleh pihak swasta atau investor ya, yang memang atau katakanlah yang memang investor yang memang sudah punya dana atau punya lahan gitu. Tentunya semua itu sama baiknya dan semua itu pasti punya masalah dan kendalanya masing-masing. Ketika pemerintah mendorong masyarakat untuk mengembangkan agrowisata juga pastinya tidak mudah karena belum tentu juga masyarakat setempat punya semangat yang sama. Kebetulan sekali Pak Ngadianto ini bersama teman-teman di kelompok Tani Rahayu 4 ini memang punya visi misi yang sama, punya giroh yang sama. Itu patut sekali disyukuri dan memang pastinya tentunya dari aura Pak Ngadianto sendiri ya yang begitu bisa mengayomi, bisa ngajak teman-teman, menyemangati teman-teman. Boleh Pak minta pesan atau saran atau apalah untuk para petani atau para kelompok-kelompok tani di luar sana. Silakan Pak Ngadianto. Ya Mbak, kami cuma berpesan kepada petani, jangan malulah kita jadi petani, karena
kami sebagai petani pun bisa berdiri di kaki kita sendiri. Petani yang berinovasi itu petani yang hebat, petani yang keren, petani yang bisa menghidupi manusia di dunia ini. Jadi jangan malu jadi petani. Ayo anak-anak muda, kita bergerak di profesi pertanian. Itu, Mbak, yang kami sampaikan. Jangan malu kita jadi petani. Iya, terima kasih Pak Ngadianto, luar biasa ini apa namanya semangat yang ditularkan. Mudah-mudahan kita semua jadi tidak harus tunggu. Saya tadi sangat mencatat ya bahwa Pak Ngadianto hanya punya lahan hanya 3/4 hektar. Betul ya Pak ya, hanya 3/4 hektar. Kalau bikin untuk hasil dari kopi itu sendiri pastinya tidak cukup, pastinya kecil sekali gitu, 3/4 hektar. Kemudian kalau mau bikin tempat wisata seperti itu juga tidak mungkin gitu, maka harus berkolaborasi, harus bekerja sama dengan lahan-lahan lainnya yang kebetulan adalah memang petani kopi. Gitu. Kalau di minggu lalu kita menghadirkan Pak Suroso. Pak Suroso itu bagaimana memberikan semangat ya, motivasi membangun lahan gambut menjadi tanaman buah. Beliau bercerita bahwa tadinya itu adalah tanaman sawit gitu. Aduh, kalau tanaman sawit kok saya begitu egoisnya, tidak bisa menunjukkan kepada, saya nggak bisa bawa anak keluarga saya ke lahan sana, nggak ada yang dilihat gitu. Kemudian beliau berpikir untuk bagaimana mengubah lahan itu tidak sawit tapi dengan tanaman buah. Kemudian ada satu orang kepala desa di sana yaitu Pak Heri Fauzi, menurut cerita Pak Suroso itu beliaulah yang memotivasi untuk ayo bikinlah sesuatu gitu. Kemudian bersama teman-teman juga Pak Suroso membangun sekitar 10 hektar, 8 hektar akhirnya karena ada yang dihibahkan kepada pemerintah. Hal-hal demikian tentunya luar biasa, memberi semangat untuk semua kita di bidang pertanian bahwa tidak harus tunggu seperti tadi ada BCA. Itu semua ada setelah Pak Ngadianto dan teman-teman di 2013 punya jadi juara, kemudian dari hasil hadiah dari juara itu kemudian bangun apa ya, naungan untuk kumpul-kumpul, kemudian dari sana berkembang. Baru BCA itu melirik itu pada tahun mungkin 2018 ya, 2017 atau 2018. Artinya, ayo mulai, jangan tunggu harus ada bantuan dulu, jangan tunggu harus ada uluran tangan yang lain dulu, tapi mulai dari kita sendiri. Begitu ya Pak Ngadianto ya? Iya. Terima kasih sekali Pak Ngadianto sudah menginspirasi hari ini. Sama-sama Mbak. Iya. Pak, masih ada waktu. Boleh promosi Pak, silakan. Atau mungkin Mbak Nisa yang mau promosi, boleh untuk kita-kita ini. Apalagi yang bisa disajikan oleh dusun kopi sirap ini. Atau mungkin, silakan Pak. Terima kasih sekali. Mungkin saya cuma akan memberikan gambaran yang ada di dusun kami, yaitu kalau mau berwisata edukasi di dusun kopi sirap, homestay-nya kita berkolaborasi dengan masyarakat, bisa bercengkrama dengan masyarakat kami yang ramah tamah dan bisa bertukar pengalaman, kemudian potensi alam, kita bisa melihat view Gunung Sindoro Sumbi, kemudian matahari terbenam, kemudian bisa menikmati kopi yang di sini khasnya kopi rasa brown sugar atau muka alami.
kemudian tempatnya nyaman di tengah hutan kopi dan bisa berjelajah di hutan kopi dengan makan makanan lokal di tengah-tengah hutan kopi. Bisa kita sajikan di situ. Makanan yang ada biasanya apa saja Pak yang disajikan Pak? Ada nasi jagung, ada mungkin yang bahan-bahannya dari kita, dari lokal kita. Oke. Kemudian kalau untuk penginapan Pak, homestay di sekitar situ, itu bisa menampung berapa banyak orang Pak? Seandainya nih kita datang dengan rombongan. Kita sudah mengkondisikan 10 kamar untuk rumah warga. Satu kamar itu 2 orang. Jadi 20 orang untuk pengunjung yang akan menginap di tempat kami. Kalau rombongan sekitar 20 ya untuk menginap. Itu biayanya Pak? Biayanya per malam per kamar 75.000, murah meriah itu. Murah meriah, keren Pak, asik itu. Asik itu. Ayo, nantinya mari. kalau bagi anak-anak muda yang ingin kemah atau camping di tengah kebun sudah kami fasilitasi. Di situ mendirikan tenda sambil menikmati nanti matahari terbenam, maupun kalau mau menikmati matahari terbit masih berjalan sekitar 500 meter lagi. Oh iya Pak, jalan menuju ke lokasi dari jalan besar, ini kan antara jalan Ambarawa Magelang ya? Magelang, ya Magelang. Iya, jalan masuk ke dalamnya itu jauh nggak Pak? 1 kilo itu Mbak. 1 kilo, oh nggak terlalu jauh, oke. Nggak Tapi terlalu menanjak jauh. terus? Ya, ada tikungan mesra yang membuat kita deg-degan tikungan mesra tadi. Aspal Pak? Sudah beraspal semua. Oke, jalannya cukup berarti agak sempit ya mungkin ya? Kita bisa 1 jalur karena sudah membuat jalan lingkar 1 jalur. Oh, jadi 1 jalur, jadi nggak akan papasan dengan mobil lain ya? Oke, jadi jalan masuk dan keluarnya berbeda ya? Ya, kalau kita pas rame kita kondisikan 1 jalur. Oke, kemudian untuk air segala macam di sana mudah Pak? Alhamdulillah mudah, di sekitar kita pun mata air dari pegunungan. Ada ini enggak Pak? Ada tadi pertanyaan ya, saya tadi lupa bacakan pertanyaannya. Ada sungai enggak di situ? Ada arung jeram atau apalagi wisata lainnya enggak Pak? Untuk sungainya nggak ada, sini cuma aliran sungai kecil dan di situ aliran mata air yang ada di sekitar kita cuma kecil, cuma cukup untuk kebutuhan warga kan. Kemudian kalau kita nih ingin kan tadi katanya bisa dilihat di blibli.com ya, itu per paket ya? Untuk masuk. Iya, per paket. Berarti jadi misalnya kita bisa paket yang pakai metik gitu, mungkin paket belajar roasting, barista, begitu ya Pak ya? Iya, itu. Menarik sekali. Sesuatu yang mudah sih sebenarnya kalau untuk dari Jakarta dijangkau ya, karena sekarang dengan tol bisa sekitar 5 jam sudah sampai Semarang kan. Mungkin sekitar 6 jam sudah bisa ke tempat sudah Bapak nyampe ya? kita. Sudah sampai ke Pak Ngadiman ini. Mungkin nggak perlu nginep. Datang pagi dari Jakarta sampai sore menikmati matahari terbenam di Dusun Sirat, pulang lagi jam 12, jam 1 malam udah sampai di Jakarta. Iya Mbak. Iya. Menarik. Kita sambil menunggu Pak Guntur masih di meeting itu ya. Sayang waktunya, mungkin nanti kalau Pak Guntur mau menutup acara.
gitu, makanya kita masih bisa ngobrol-ngobrol. Sambil saya sapa, ini ada banyak sekali Pak peserta kita. Jadi Pak Ngadiwianto, bahwa acara ini kita laksanakan di Zoom, tapi kita juga ada live streaming di YouTube. Jadi mungkin Pak Ngadianto, Mbak Nisa dari Dusun Sirat bisa nanti kita berikan linknya dan bisa di-share linknya untuk mungkin ada yang ingin menyaksikan atau mendengar kembali obrolan kita hari ini, bisa kita saksikan di YouTube channel. Dan juga nanti biasanya juga akan ada muncul di Tani TV. Di sini saya sapa dulu ada Pak Elfraim Dunov, kemudian Pak Ibu Wurlina, kemudian ada Pak Takim ya tadi, Pak Abarudin ini dari Sukabumi, Pak Yani ya tadi, kemudian Pak Trisukmayadi ada di Seputih Mataram juga, ini hari ini datang dari Mataram, kemudian Pak Dasrial tadi dari Jambi ya, ada Mas Baim ini dari Bandung ya Mas Baim, Baim. Pak Trisukmayadi dari mana Pak? Masih di mute Pak Tri. Dari Kuningan. Wah, dari Kuningan. Apa usahanya di sana, Pak? Belum ada usaha, cuma ingin aja mendapatkan ilmu dulu. Gitu. Iya, betul. Silakan Pak, nanti dapat inspirasi dari sini. Terima kasih Pak Tri Sukmayadi. Iya, sukses selalu. Tadi, jadi lakukan dulu, nanti akan ada jalannya. Amin. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Kemudian ada kemudian ada Pak Wijayanto, ini adalah komisaris dari PTPN 4 dari Sumatera Utara, dari Medan. Terima kasih Pak atas Wijayanto. Kemudian ada Pak Safruddin. Iya, silakan Pak. Ini tanya sama Pak Ngadianto nih. Apa ada punya rencana membuat peternakan luwak supaya meningkatkan mutu kopi kita, kan kopi luwak paling mahal itu Pak Adianto. Gimana Pak Adianto? Iya Pak, terima kasih. Untuk luwaknya kami mengkondisikan luwak yang di sekitar kita ada, yang di alam. Kita mungkin waktu kalau pas panen raya itu kita ada warga yang ngambil kotoran-kotoran luwak yang di kebun-kebun. Kalau beternak luwak kan susah itu. Jadi sudah banyak Pak Adianto ya? Sudah ada kotoran luwaknya. Ini perlu dikunjungi nih Pak Ila. Kita minum kopi luwak ini. Iya, siap. Iya. Nanti kapan-kapan kita ke sana. Kalau bisa bareng ya Pak Wijayanto ya. Pak Wijayanto pas kebetulan ke Jawa. Oke. Ada kawan saya itu Pak. Ya, kawan saya Pak Sutrisno itu siapa itu dari Medan juga. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ini juga ada Pak Budianto ya dari kalau nggak salah Pak Budianto dari Sumatera juga, saya lupa dari kota mana. Selamat siang Pak Budianto yang selalu juga hadir. Kemudian ada Ibu Andrea Hirata. Kemudian ada Pak Tata Takwana ya. Ada Pak Sutrisno dari teman Pak Wijayanto ya dari Medan. Nanti kapan-kapan bisa sharing Pak Wijayanto. Kemudian ada Pak Syafruddin ya, Pak Syafruddin. Terima kasih Pak Syafruddin sudah bergabung. Ini juga ada Ibu Rusmana dari Bogor yang selalu juga hadir. Terima kasih. Ya Pak Syafruddin, ada yang mau ditanyakan Pak Syafruddin? Silakan Pak. Terima kasih Ibu atas kesempatan ini yang luar biasa ya. Artinya dengan kondisi COVID sekarang masih ada yang mulai bergerak ini. Apalagi tadi yang saya sampaikan bahwa sudah pelan-pelan lah desa tadi yang mulai redup, sekarang sudah mulai bergerak lagi dengan adanya dibantu dengan blibli.com tadi gitu. Luar biasa tuh. Ini satu yang inspirasi juga nanti buat kami nih yang di Kerawang ya. Kira-kira apa potensi yang di Kerawang bisa kita kembangkan. Terutama kan kita di Kerawang itu kan padi ya gitu ya. Mungkin agrowisata padi itu seperti apa yang bisa kita apakan. Mungkin nanti kita banyak diskusi dengan ketua kita ini Pak Guntur ya, dengan Bu
supaya biar apa kira-kira yang bisa kita mainkan di Karawang. Iya. Terima kasih Iya, Wila Pak atas Safrudin. kesempatan Pak pertanyaan ini. Salam Safrudin buat itu, semuanya. ya, terima kasih Pak Safrudin. Ada Pak Safrudin, nanti juga insya Allah kita akan menghadirkan agrowisata di lahan sawah ya, di agrowisata untuk padi ya. Nanti kita akan hadirkan insya Allah di berikutnya. Karena di beberapa minggu ke depan kita masih menghadirkan bagaimana mengembangkan potensi wisata di lahan-lahan pertanian. Maka ini Pak Wijayanto kalau ada di Medan boleh silakan Pak share ke saya. Kita sudah sampai pada penghujung acara. Tadi juga Pak Ngadianto sudah menyampaikan pesan-pesannya kepada teman-teman Pak Ngadianto di luar sana yang bergerak di bidang pertanian untuk terus semangat ya Pak Ngadianto ya tadi ya yang disampaikan. Bapak Ibu peserta webinar Inspirasi Bisnis Intani dimanapun berada, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kita bersama-sama melalui webinar ini menyemangati, memberikan energi, menyalurkan energi positif kita untuk terus mengembangkan pertanian di bumi Indonesia. Tadi banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Ngadianto yang begitu inspiratif bahwa dari Ngadianto dan teman-teman lahirlah sebuah agrowisata Dusun Kopi Sirat di Jawa Tengah. Mudah-mudahan hal-hal yang seperti ini, hal positif seperti ini bisa kita kembangkan di wilayah-wilayah lain. Insya Allah dalam beberapa minggu ke depan kami masih menghadirkan inspirasi tentang agrowisata di lahan pertanian. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada salah-salah. Kebetulan Pak Guntur Subagja masih memimpin rapat kelihatannya, jadi tidak bisa menutup, tapi tadi kita sudah banyak mendengar masukan, sudah mendengar banyak cerita dari beliau, dan tentunya nanti di kali yang lain, ini Pak Guntur selalu mengikuti ini, meskipun tidak utuh seperti ini, pasti akan ditonton kembali melalui YouTube, dan itu akan menjadi catatan-catatan dalam untuk memberikan masukan dalam kebijakan pemerintah. Terima kasih Pak Ngadianto, sukses selalu untuk Kopi Dusun Siratnya. Terima kasih Bapak Ibu semua, sehat-sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.